Shalom saudaraku, apa kabar semuanya? Senang sekali saya Ingvi Rizky Ramadan bisa menjumpai teman-teman lagi di akun kesaksian rohani saya. Tadi ada suara-suara yang dia adalah suaranya ini. Meow, meow. Nah, saya ingin saksi sebentar dan sedikit saja. Tapi biasanya sebentar saya itu lama. Karena kebaikan Tuhan tuh luar biasa. Jadi saya itu banyak menyaksikan kebaikan Tuhan. Jadi gini, saya ingin menyaksikan tentang Lydia ini ya kan. Seperti yang teman-teman tahu bahwa Lydia ini adalah anak dari adik kandung saya yang kemudian adik saya tidak mampu untuk membiayainya. Tuhan yang mengasihi dia luar biasa ini menyuruh saya untuk mengutus saya untuk menjadikan Lydia ini anak saya. Ya, jadi saya suratkan, saya adopt, kemudian saya biayai dari bayi sampai sekarang umur 2,5 tahun. Dan dengan kekurangan saya meminta kepada Tuhan agar Tuhan yang campur tangan seluruhnya dalam kehidupan dia. Karena kalau dari sisi saya sendiri, saya tidak akan mampu untuk membiayai karena bagaimana ada diaper, susu, ya lain sebagainya. Nah, karena Tuhan memanggil saya untuk menginjil anak ini, jiwa yang dari bayi ini, Tuhan memberikan tanggung jawab kepada saya untuk saya besarkan dia dengan takut akan Tuhan dan harus mengenal Tuhan, sehingga saya terus memberikan pendidikan sesuai dengan Alkitabiah. Nah, awalnya itu sebenarnya saya ingin menyekolahkan dia itu nanti di umur 4 tahun pada waktu TK. Dan saya selalu rindu untuk menyekolahkan anak-anak saya itu di sekolah Kristen karena supaya porsi pengetahuannya itu pas gitu ya. Dan saya percaya bahwa yang lebih utama adalah takut akan Tuhan. Kecerdasan dan prestasi itu menyusul. Nah, sehingga puji Tuhan anak-anak saya oleh dukungan teman-teman, doa teman-teman, anak saya Hana ya bisa sekolah di sekolah Kristen. Terus ini sekarang Lydia. Nah, sekarang itu Lydia. Saya tuh sebenarnya juga tidak punya budget untuk sekolahnya Lydia nih. Kan masih 4 tahun, masih setahun setengah lagi pikir saya. Tetapi saya tidak mengerti bahwa ada pengaruh-pengaruh ya yang memprovokasi agar Lydia itu mengenal Allah lain ya selain Tuhan Yesus. Dan saya bekerja tidak bisa mengawasi dia 24 jam, sehingga saya tidak bisa mengawasi dan mengkontrol dia ya selama saya bekerja. Kadang saya kuliah, kemudian saya pelayanan, sehingga saya berdoa kepada Tuhan, bagaimana kan Tuhan sendiri nih yang menyuruh saya untuk mengenalkan Tuhan Yesus kepadanya. Nah, akhirnya saya tergerak untuk menyekolahkan semenjak dini supaya si Lydia ini bisa mengenal Tuhan lebih dini dan mengalami pembiasaan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus ya. Karena dari awal dia sudah dipanggil Tuhan Yesus dan juga sampai sekarang sudah dipelihara Tuhan. Kemudian saya tanya nih, saya cari informasi di mana ada playgroup Kristen. Kemudian saya berdoa dan saya bergumul. Akhirnya ternyata di sekolahnya Hana ada playgroup gitu. Dengan iman saya bertanya kepada kepala sekolahnya, apakah anak ini bisa untuk saya titipkan di situ untuk mengenal Tuhan lebih dini. Puji nama Tuhan, ternyata kepala sekolahnya juga seorang murtadin ya. Dia orang Madura dan kemudian dia dimenangkan oleh Tuhan dan dia melayani anak-anak ini supaya anak-anak ini memiliki karakter Kristus.
Jadi saya enak sekali ngomong, Bu, saya titip anak saya di sini bukan karena supaya dia lebih dini sekolah SD-nya nanti, tidak, tapi karena supaya dia lebih dini untuk mengenal Tuhan. Saya dibantu ya supaya anak ini bisa mengenal Tuhan lebih muda gitu. Ternyata puji nama Tuhan, ibu ini menangis mendengar kesaksian saya, sehingga kepala sekolahnya ini bicara bahwa kami satu misi dengan ibu, dengan saya maksudnya, untuk membawa anak-anak ini mengenal Kristus dan menjadikan anak-anak ini takut akan Tuhan dan memiliki karakter Kristus. Ya akhirnya puji nama Tuhan, saya dikasih formulir untuk menyekolahkan dia yang minggu depan mulai masuk ya, beserta dengan rincian biayanya. Ya luar biasa sekali ya. Ini formulirnya. Oke. Ini anaknya. Mau sekolah ya Lydia? Lydia mau sekolah nak ya. Nah, jadi dengan iman saya melangkah, puji nama Tuhan, saya berdoa Tuhan cukupkan biayanya. Ya, jadi ketika Tuhan yang mengutus, maka Tuhan yang akan memberikan sendiri. Dan SPP-nya lumayan hampir sama dengan SPP-nya Hana. Ya ampun, saya sampai mahal sekali Tuhan. Mampukah saya ibaratnya gitu menyekolahkan anak dua ya dengan SPP yang hampir sama banget gitu pokoknya. Bisakah saya Tuhan? Belum lagi uang makannya dan lain sebagainya. Tapi saya percaya ketika saya dipanggil Tuhan untuk melayani ya, karena ini jiwa yang harus saya layani seumur hidup saya. Ya, dia adalah pelayanan saya seumur hidup, dimana yang semua keluarga saya belum percaya Tuhan, hanya saya sendiri seorang diri di antara orang tua dan saudara-saudara saya harus berjuang, saya harus melawan arus ya, dengan sangat kesusahan ya, dengan sangat penuh perjuangan saya akan membawa anak-anak saya ini kepada Tuhan gitu. Jadi nggak apa-apa, saya kalau misalkan Tuhan sudah mengutus saya untuk menyuruh saya menyekolahkan dia, saya nurut saja. Saya percaya bahwa Tuhan yang akan cukupkan ya. Kalau Tuhan yang mengutus, dia yang akan mengurus segala sesuatu. Kalau Tuhan yang memanggil, maka dia akan yang mempersiapkan segala sesuatu. Itu aja yang saya saksikan tentang bagaimana berharganya jiwa di mata Tuhan. Dan kita bukan orang yang hebat yang dipanggil atau dipilih Tuhan untuk melayani, tapi kita adalah orang yang diberikan anugerah, diberikan kasih karunia untuk melayani dia dengan menjangkau jiwa-jiwa ya. Itulah kesaksian saya. Terima kasih teman-teman buat supportnya selama ini. Terima kasih sudah follow saya, sudah like, share, dan juga komen. Terima kasih untuk memberkati. Dan sampai jumpa di kesaksian-kesaksian saya berikutnya. Shalom, God bless you.